Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhrajana minaz zulumatil jahli ila ma'rifatil ilmi wa rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Badar, insyaallah Allah selalu turunkan rahmat dan ampunan serta ridhonya kepada kita sekalian yang selalu menghadiri atau bahkan menciptakan suatu majlis, baik majlis zikir maupun majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih sudah hampir 1 tahun kita tak berjumpa, Ngapa? Karena sekarang sudah 1445. Setahun tidak bertemu. Kemarin 144, sekarang 145. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun di mana Allah jadikan kita, Allah mantapkan hati kita, Allah jauhkan hati kita dari rasa takut dan sedih. Amin. Takut ngapo? Takut menghadapi segala macam bala, ujian dan cobaan. Kadang-kadang takut, Pak. Ngapo? Kalau bahasa yang biasa galak disebutkan, takut itu hal biasa karena manusiawi. Tapi ingat, jangan takutnya berlarut-larut. Takutnya udah boleh larut. Nah itu juga sedih. Sedih memang sifat manusia. Tapi sedihnya tidak boleh berlarut-larut. Tidak boleh berlarut-larut. Karena ngapo? Kalau keseringan takut sama sedihnya yang berlarut-larut, malah buat tambah lupa. Lupa ngapo? Lupa terhadap nikmat Allah yang selalu, hampir setiap tarikan napas selalu Allah lengkapi di badan kita. Angkonya di tahun ini, sebenarnya di awal tahun ini harus ada pembukuan. Jangan ngitung duit baik, harus ada pembukuan. Tiap bulan pembukuan. Tapi segala amal baik, amal buruk pun harusnya ada pembukuan. Kalau udah katik pembukuan, minimal muhasabah. Breaking. Muhasabah itu bahasa kerennya, Pak.
Bahasa gaulnya breaking. Tahu breaking, Pak? Tidak tahu breaking? Berhitung. Breaking itu bahasa Palembang. Ngitungi. Kira-kira banyaklah amal baik apa banyak amal buruknya, atau bahkan setiap amal baik yang kita lakukan itu ada tak yang merasa kita lakukan itu karena Allah? Ada tak? Aman tak kata berarti amal buruk galau. Ngapo? Setiap amal baik yang didasari bukan untuk atau karena Allah, itu langsung masuk pada golongan amal-amal yang buruk. Ngapo? Karena ibadahnya bukan karena Allah, bukan karena terasa hatinya bahwa badannya pacak beramal karena Allah. Ngapo beramal harus karena Allah, Pak? Tahu maksudnya karena Allah? Lillahi ta'ala. Apa maksud kalimat lillah? Karena Allah. Karena Allah di situ kalimat simbol. Simbol apa? Simbol menghambakan diri bahwa kita ini memang pantas harus menghambakan diri kepada Allah. Kalau sholatnya untuk ngejar hal yang lain, dapatnya yang lain. Kalau berzikirnya ngejar suatu hal yang lain, dapatnya yang lain. Tapi kalau zikirnya, sholatnya terasa karena Allah, insya Allah tujuannya memang kepada Allah. Mulailah tahun yang baru ini, kira-kira Pak, kalau kita masuk tahun baru, umur bertambah apa umur berkurang? Iya Pak. Umurnya bertambah apa umurnya berkurang? Kalau secara hitungan matematika bertambah. Tapi kalau masa, tahu masa Pak? Waktunya berkurang. Berapa lama lagi kurangnya? Ada yang tahu? Iya Pak. Hidup kita ini sudah masuk ini waktunya berkurang. Nah, tahu tak sisanya berapa lagi? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau tidak ada yang tahu, sekarang anak tanya, sudah ada belum bekal untuk balik? Hah? Kan kalau waktunya habis, baliknya kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi kepadamu lah wahai Allah tempat kami kembali. Umur tidak tahu kapan kurangnya, berapa sisanya tidak tahu. Kalau tiba masanya habis, balik lagi Pak. Jadi dunia ini cuma tempat persinggahan baik. Kalau kita masuk jalan tol, ada namanya rest area. Nah, sekarang kita lagi di rest area. Tepatnya di komplek Yuka, Palembang. Kalau sudah selesai istirahatnya, belabuhnya, berhentinya, sudah itu jalan lagi. Jalan kemana? Jalan balik. Ya kan? Sesuai kita harus menepati janji kita sebelum kita turun ke dunia. Nah, ini harus perlu diingatkan. Waktu Allah ciptakan manusia,
itu sebelum Allah keluarkan dari perut ibu, kan ada di alam rahim namanya, Pak. Nah, di alam rahim inilah Allah menyatakan lagi kepada kita sekalian. Allah meyakinkan lagi. Apa kalimatnya? Alastu birabbikum, wahai ruh, wahai cikal bakal manusia. Alastu birabbikum, bener nian ndak aku ini Tuhan kamu. Nah, ini percakapan Allah kepada ruh-ruh atau cikal bakal manusia yang bakal turun ke dunia. Tak luput kita juga pernah itu, Pak. Dan ini perjanjian. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Benar nian ya Allah, Engkau itu adalah Tuhanku. Aku harus menghambakan diri kepadamu. Qalu bala syahidna. Kalau itu kata Allah, turunlah engkau ke dunia. Nah, begitu nak keluar, Allah ngomong lagi. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengingatkan lagi, hei manusia, akulah yang mengeluarkan, aku di situ Allah. Akulah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, sedang kamu pada saat itu tidak tahu apa-apa. Terus Allah ingatkan. Sudah dari itu Allah ngomong lagi, keluar dari perut ibunya bayi yang lucu jingoknya, bulat pipinya, semok, tapi tidak berpakaian. Dia cuman bisa nangis, tidak pacak berlari, tidak pacak tegak, tidak pacak ngomong. Matonya masih belum nyingok, matonya masih belum melihat, telinganya belum bisa mendengar, tangan dan kakinya masih lemah. Tiada dayo, tiada upaya, dak pacak ngomong, cuman bisa nangis. Dak bisa berbicara tapi bisa menangis. Perut lapar, dia pun menangis. Tangannya digigit oleh semut atau nyamuk, dia pun nangis. Apa hikmah dibalik tangisan bayi saat dia baru lahir? Ternyata pada saat itu ruhnya bersedih. Ya Allah, ngapalah aku turun ke dunia, sedang di dunia ini banyak nian yang membuat aku bakal lupa. Kalau dulu di alam rahim, sebelum turun ke alam rahim, ada namanya di alam ruh. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Dari dunia baru masuk lagi ke kubur. Dari kubur baru naik lagi ke alam barzah. Nah, itu perjalanan hidup namanya. Sekarang kita ada di alam dunia namanya. Nah, sebelum kita baru pertama kali tangan dan kaki kita bersentuhan dengan dunia, langsung nangis, senangis-nangisnya. Ngapo? Menyatakan bahwa dia tidak sanggup ngadepi dunia ini yang selalu membuat dia lupa terhadap Allah. Takut ruh tuh, Pak. Takut, ngapo? Sudah berjanji kepada Allah. Qalu bala syahidna.
benar nian ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Begitu besar dikit, masuk TK, masih belum tahu menahu. Masuk SD, mulai agak tahu. Mulai diajarkan, wahai anakku, kata bapak, sholatlah kamu, biar kamu dapat pahala dan dihindarkan dari masuk dalam neraka. Nah itu kan Pak, bapak-bapak zaman dulu, bapak-bapak kita kan ngajari kan, sholatlah nak, biar kamu masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kalau tak sholat, Allah kaget marah. Kalau tak sholat, kaget kamu berdosa. Kalau sholat, dapat pahala. Nah itu ajaran seorang bapak terhadap anak SD, Pak. Naik lagi SMA, ternyata mulai rajin, ibadahnya mulai rajin, selalu ingat apa kata bapak, kalau tidak sholat masuk neraka, kalau sholat masuk surga. Kalau sholat dapat pahala, kalau tidak sholat dapatnya dosa. Terus terngiang-ngiang di pikirannya, di ingatannya ajaran bapaknya. Tiba akhirnya dia masuk masa dewasa. Masuk dak masa dewasa, akhirnya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bahasa Arabnya akil balik. Masuk masa balik. Sudah terhukumi dosanya ditanggung oleh dirinya sendiri, pahalanya pun ditanggung oleh dirinya sendiri. Kalau sebelum akil balik masih polos, Pak. Tapi pas begitu akil balik, mulai sudah ada tanggung jawab. Nah, itu perjalanan seorang anak bayi dari balita, kanak-kanak menjadi dewasa. Nah, ini tahun baru, awal mula, tulisan baru Allah buat. Kemarin pembukuan, sekarang tulisan baru. Mak mano caranya? Apa tujuan kita hidup? Hidup kita ini dari mana asalnya? Hidup kita ini nak kemana tujuannya? Hidup kita ini untuk apa? Harus direnungkan, harus muhasabah. Ini agenda tahun 1445. Apakan kita masih cak lama? Apakan kita bakal berubah menjadi lebih baik dari yang dulu? Ataukan kita lebih hina dari yang dulu daripada yang sekarang? Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, barang siapa yang beruntung hari ini daripada hari kemarin, maka berbahagialah. Barang siapa yang lebih hina hari ini daripada hari kemarin, maka waspadalah. Waspada.
Apabila kita lebih hino hari ini daripada hari kemarin, waspada, lampu merah sudah Pak. Tapi kalau kita lebih beruntung hari ini daripada yang kemarin, ingat, jangan lupa. Nah, muhasabah, iman kita tempo dulu cak mano. Nah sekarang harus lebih baik dari yang kemarin. Kalau kemarin kita beribadah karena menuntut pahala, berarti hari ini, tahun ini kita harus naik kelas. Ibadahnya bukan mencari pahala, tapi memang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Sesuaikan dengan niat sholatnya. Apa ujung kalimat niatnya? Lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah di situ harus dikupas lagi. Sehat di badan karena nikmat Allah. Mulut pacak ngomong karena nikmat Allah. Kepala ingat bacaan apa yang bakal nak dibaca, ingatnya pun karena Allah. Telinga bisa mendengar, itu pun karena nikmat dari Allah. Setiap subuh, setiap zuhur, asyar, maghrib dan isya, kita selalu sholat berjamaah bersama-sama. Rasakan itu pun karena nikmat dari Allah. Iya Pak, subuh tadi kalau tidak dibangunkan Tuhan, sampai maghrib tidak dibangunkan, lepas isya sudah. Yang hobi meduk, mulai dia duk 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 duk. Innalillah. Mamang itu tidak bangun-bangun dari subuh sampai maghrib, langsung dipasang bendera hijau, tulisannya innalillah. Kalau tidak dibangunkan, oh bingstal Pak orang rumah, tidak pernah tidur dari subuh sampai ke maghrib lagi kan. Lajulah itu pasti ujung, ya kan? Jadi beruntunglah kita masih dibangunkan. Kalau sebelum tidur kita doanya apa? Bismillah, Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika Apa artinya? Dengan namamu wahai Allah aku hidup. Allah kan maha menghidupkan. Ya Hayyun, Ya Qayyum. Allah itu maha menghidupkan. Berarti yang lain tidak pacak hidup kalau bukan karena Allah. Begitu juga kita tidur karena Allah, hidup bangun pun karena Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu pula aku mati. Ternyata masih dibangunkan Allah, baru mengucap alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaikan nusur. Ya Allah, segala puji bagimu. Tak pantas yang lain aku puji, cuman Engkau wahai Allah yang pantas aku puji. Engkau telah membangunkanku dari mati sementaraku. Kan itu Pak, tidur itu kan ciri-ciri tanda kematian. Jingok lawang tidur tuh,
Kalau tidur nyocak sapi, sepak-sepak lah, tak bangun pasti. Ya kan? Karena tidur itu ciri khas mati. Cak itulah kurang lebih kita kalau meninggal. Nah, jadi bersyukur kita masih dibangunkan, masih ada kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang kemarin keseringan lupa, sekarang pengen belajar menjadi ingat. Jingok duit langsung ingat kepada Allah, jingok makanan langsung ingat kepada Allah. Yang biasanya beruntung, untung, sekarang rugi, serugi-ruginya, langsung ingat kepada Allah. Kemarin sehat walafiat, sekarang didatangkan Tuhan penyakit, tidak sedih. Karena ngapa? Ingat kepada Allah. Cuma ingat kepada Allah lah yang membuat hati kita menjadi tenang, Pak. Sakit ingat Tuhan, tenang. Celaka tapi ingat kepada Allah, tenang. Balak datang tapi langsung ingat kepada Allah, tenang. Tiadalah sesuatu hal yang membuat hatimu tenang, wahai manusia, kecuali hanya mengingat kepadaku. La tatma'innul qulub ala wazikrillah. Tiada yang pacak membuat tenang hati kalian itu, wahai manusia, kecuali kalau kalian ingat kepadaku, Allah Azza wa Jalla, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang mengatur segala urusanmu dari tidurmu sampai bangunmu sampai tidurmu lagi. Percaya tak? Segala urusan hidup kita Allah yang sudah ngaturnya. Percaya tak? Percaya tak, Pak? Kira-kira coba diranapi, coba diresepi, renungi kejadian yang ada di komplek Yuka ini. Ada tak yang terjadi kalau bukan karena atas izin Allah? Ada tak? Tak kate, pasti semuanya atas izin Allah. Nah, kalau semuanya atas izin Allah, baik buruk, baik perlakuan yang buruk maupun perlakuan yang baik, tiada lain di saat itu kita lihat haruslah menghantarkan kita ingat kepada Allah. Terjingok hal yang buruk, jangan dikatoi, tapi langsung pandang, ya Allah, ini dia kejadian buruk yang sedang engkau jadikan. Apabila engkau bilang kun, fayakun. Apabila engkau bilang jadi, maka jadilah. Ini buktinya, benar niat. Begitu perbuatan yang jahat terjadi, hati nyambung, mandang yang jahat tapi ingat kepada Allah, itu lebih selamat daripada kita mandang yang jahat tapi hati komat kamit. Wih, si anu ini dak nian berubah-berubah, padahal lah ditegah dari kemarin, padahal lah diingatkan dari kemarin, masih itulah cak caro dia. Nah, masih itulah, woi, kapanlah berubah? Nah, hati kita bingung, tambah marah, kesel, makan muncul benci.
Padahal yang jadikan dia jahat itu kan Allah. Apa rukun iman kita yang terakhir? Percaya bahwa keadaan yang baik dan keadaan yang buruk itu datangnya dari Allah. Nah, rukun iman yang terakhir itu, Pak. Itu teorinya, sekarang buktinya, cara prakteknya. Nyingok yang jahat, ingat tak kita bahwa itu sumbernya pasti dari Allah. Nyingok yang mati, nyingok yang hidup, lah harusnya langsung ingat kepada Allah. Oh ya Allah, Engkaulah yang maha menghidupkan lagi maha mematikan. Itu namanya. Nah, ini buktinya. Terbujur seorang mayit yang kemarin sore aku jenguk sehat-sehat baik, ternyata pagi ini laju, tidak bangun lagi dari tidur. Nah, ini dia bukti bahwa memang benar niatnya. Engkaulah yang matikan, Engkaulah yang menghidupkan. Selamat, Pak, kalau itu. Tapi coba yang sering terjadi, datang ke tempat kematian, begitu datang duduk nyingok mayit, bertanya dengan yang sebelah, kemarin dia ini seger, berkelakar cempet dengan aku, Bu. Nah, sekarang meninggal, apa penyakitnya? Nah, si ibu nyawab pula, woi Pak, komplikasi jantung, diabetes, emahnya kambuh, jantungnya mulai kambuh, obatnya makan, jantungnya bereaksi, paru-parunya lemah, menges, perut lapar tapi menges, tidak pacak Pak makan minum. Nah, nyambung. Woi, mencak itu jelanian. Penyakit jantung ada, emahnya ada, diabetesnya ada. Kalau diabetes tidak sembarangan minum obat, Pak. Komplikasi, jelalah mati. Nah, laju nyalahkan penyakit jantung, nyalahkan penyakit emah, nyalahkan penyakit diabetes. Tidak kejingoan di biji matonya yang besar itu, bahwa mati hidup itu karena Allah. Sakit datangnya dari Allah, sembuh sehat datangnya pun dari Allah. Nah, jadi perlu direnungkan, perlu diresepi, duduk sebentar, pikirkan. Tempo hari kemarin, cak mano cara aku beriman, cak mano cara aku ingat. Pikirkan, Pak, hidup ini dari mana asalnya? Hidup ini nak kemana tujuannya? Hidup ini untuk apa kita hidup? Nah, itu yang harus dipelajari, harus dipraktekkan. Kalau memang masih bingung, datangi setiap guru-guru, tanyoi cak mano cara yang benar yang beriman itu, cak mano cara beribadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Harus Pak pakai tuntunan Rasulullah. Ngapa? Tiada pintu yang bisa dilewati untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali melalui pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen dekat kepada Allah, dekati Rasulullah. Rasulullah dekati para guru-guru yang riwayat ilmunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanam, ingati, renungi, resepi, pikirkan.
Jangan berlarut-larut. Madai kita selalu beribadah karena ingin mendapatkan sebuah pahala. Madai ibadah yang kita lakukan cuma tujuannya untuk masuk ke dalam surga. Kalau memang kita banyak pahala, kalau memang kita sudah masuk pada ciri-ciri wong ahli surga, nah tiba jadi pas begitu masuk tegak depan pintu surga, ternyata yang punya surga tidak mukakan pintu. Nak ngomong apa? Ada kabarnya Pak itu di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Masuklah ke dalam neraka, hei kau orang-orang yang sholat. Nah, wong sholat masuk neraka. Ngapo? Alladzina hum an sholatihim sahun. Masuklah dalam neraka, wahai kalian yang sedang sholat. Bagi kalian yang dalam sholatnya hatinya lalai. Lalai ngapo? Lalai daripada ingat kepada aku, kata. Lalainya cak mano? Padahal nyebut bismillah. Iya, mulutnya nyebut bismillah, tapi dalam hatinya dia bangga. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Suara aku inilah yang paling merdu di kampung ini. Yang lain mana ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Cobalah aku terus yang jadi imam. Husuk kan? Nah, mulutnya nyebut Al-Fatihah, hatinya bangga. Cobalah aku baik yang jadi imam terus. Pasti kalian tuh seneng sholat jamaah. Inilah yang namanya lalai saat sholat. Cak mano yang benarnya? Begitu mulutnya ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya ngucap bismillah, harusnya hatinya ingat, ya Allah, mulut aku pacak nyebut bismillah, badan aku pacak tegak berdiri betul, masih berewang dengan nyawa. Ini semua karena Engkau, wahai Allah. Nah, ini yang benar, Pak. Itu saat maco. Nah, kadang-kadang kita saat sholat ini Allahu Akbar, baru takbir, langsung teringat, nah pintu rumah belakang tadi ya tertutup apa tidak? Nah, juara kalau ada yang masuk. Badannya ngadep kiblat, mulutnya baru takbir, tapi hatinya ingat pintu. Nah, inilah yang harus kita ingatkan, yang selalu kita ingatkan. Jadilah dulu matahari sudah siang, 6:05. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini Allah jadikan kita semua tambah semangat dalam menuntut apa? Menuntut mempelajari bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang hadir, Allah jadikan saudara kita yang mendengar dari kejauhan, Allah jadikan bumi komplek Yuka ini menjadi tempat pusat pembelajaran bagaimana cara beriman dan beribadah serta menghambakan diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma adina hidayatal muhtadin, Allahumma adina hidayatal muttaqin, Allahumma adina hidayatas sabirin, Allahumma adina hidayatal mustaghfirin wa taibin birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi ya karim faghfir dzunub
faghfir dzunubana bijahil Mustafa farrij alaina ala ahadin wala sababin walakin idza daqat wa kunta laha kamina ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil Mustafa farrij alaina wa salli ala rasulika kulla hinin Muhammadin nabi zakil amina ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil Mustafa farrij alaina sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad ya Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan azimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.